Pemirsa, bentrokan antar ormas pecah di Kota Tangerang, Banten. Diduga bentrokan dipicu penyitaan mobil oleh pihak leasing. Bentrokan antar kelompok ormas pecah di Jalan Imam Bonjol, Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Kedua kubu saling serang dengan membawa balok kayu dan senjata tajam. Bentrokan menyebabkan lalu lintas terhambat. Warga sekitar ketakutan dan memilih untuk menyelamatkan diri. Diduga bentrokan dipicu penyitaan mobil oleh debt kolektor pihak leasing akibat menunggak. Tak terima, korban mengajak kawan-kawannya untuk menyerang debt kolektor. Soal penarikan mobil, Mas. Jadi itu dia bentrokan di depan bank. Nah di situ kan mungkin dia bawa pasukan ormas. Kalau saya sih bentroknya sih, tahunya dari awal sih mungkin gitu. Yang abang tahu berarti permasalahan apa itu, Bang? Penarikan mobil. Bentrokan baru reda setelah aparat Polsek Karawaci dan Polres Metro Tangerang Kota tiba di lokasi dan membubarkan massa. Dari Tangerang, Banten, Sukron Ainis melaporkan. Pada libur Maulid Nabi Muhammad, suasana di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten terpantau ramai, pemirsa. Antrian penumpang terjadi di depan loket check-in maupun pengecekan bagasi. Hari ini terdapat 65.000 penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan hari biasa yang berkisar 40 hingga 50.000 penumpang. Sementara itu, terkait kewajiban PCR bagi seluruh penumpang pesawat yang sudah divaksin dosis pertama maupun dosis kedua membuat sejumlah penumpang kebingungan. Namun hingga saat ini pihak pengelola bandara masih mengacu pada aturan Kementerian Perhubungan. Artinya penumpang pesawat masih diperkenankan untuk menggunakan tes antigen. Ke Labuan Bajo ya liburan ya. Nah, Kak Dina, kalau misalkan syarat dari penerbangan yang kakak sekarang pakai tuh antigen atau PCR, Kak? antigen. Antigen ya. Dari kakak sendiri sudah tahu ada aturan baru katanya Mendagri keluarkan wajib katanya harus PCR. Oh itu emang di grup kita waktu pagi-pagi itu info ada dari Mendagri PCR. Cuma kan ini kan bukannya di bawahnya Kemenhub ya. Jadi pas kita telepon lagi ke bandara masih bisa antigen untuk hari ini. Cuma nggak tahu deh untuk nextnya. Tapi sejauh ini informasinya bahwa sampai dengan hari ini masih bisa pakai antigen gitu ya, Kak? Iya, yang kita dengar semalam itu jam 12-an itu kita jam ini masih antigen. Mau kemana nih, Kak? Ke Batam hari ini. Ke Batam memang mau liburan tujuannya atau ada Kita perjalanan? balik perjalanan dinas. Oke, perjalanan dinas ya. Iya. Nah, Kak Fajar, ini kan kemarin ada aturan baru mengenai PCR dan juga ada yang mewajibkan PCR, tetapi aturan ini masih cukup membingungkan. Iya. Kalau dari Kak Fajar sendiri tadi pakai PCR atau antigen? Sebenarnya udah antigen, cuman cari aman lah daripada nanti ribet ditolak berangkat, nanti pakai langsung PCR lagi sekali lagi. Tapi tadi Kakak sempat tanya-nanya nggak sebenarnya untuk hari ini? Di bandara, libur peringatan Maulid Nabi menjadi momen bagi warga ibu kota untuk melakukan perjalanan ke berbagai daerah menggunakan transportasi kereta api. Di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, arus penumpang terpantau ramai dari hari biasanya. Ramainya calon penumpang terlihat di lokasi swab antigen yang saat ini menjadi salah satu syarat perjalanan bagi penumpang kereta. Ini tujuannya mau ke Jogja, Mbak. Kebetulan dari perusahaannya libur 1 hari. Buat hari ini aja. Persyaratannya tadi ditanya soal vaksin ya. Yang pertama jelas vaksin, terus habis itu antigen. Nah, antigen juga udah disiapin dari sininya, jadi kita tinggal ke situ aja. Nah, kali ini suasana di Terminal Kalideres, Jakarta Barat pada hari libur Maulid Nabi mengalami peningkatan 20%. Penumpang bus diwajibkan mematuhi protokol kesehatan dan memenuhi syarat untuk berpergian keluar kota, yakni dengan menunjukkan sertifikat vaksin minimal tahap 1 dan hasil negatif swab antigen. Selain itu, turunnya level PPKM di ibu kota menjadi PPKM level 2 ini menjadi faktor naiknya jumlah penumpang bus antar kota, antar provinsi di Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Alhamdulillah udah mulai meningkat lah dari sebelumnya. Istilahnya kemarin tuh lebih dari 50% sih turunnya. Lebih dari 50%. Ini peningkatan mungkin sekitar 20% ada lah. Ada urusan sekolah anak. Anaknya kan masih sekolah di Palembang. Harus sudah vaksin. Kemarin sih itu vaksin kedua harus sudah. Jadi harus sudah
surat bukti vaksin. Jadi pas kita pesan sudah ditanya dulu. Ya, sejumlah lokasi mengalami peningkatan penumpang seperti di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saat libur Maulid Nabi Muhammad hari ini pemirsa. Lalu juga di daerah Terminal Pulau Gebang, Jakarta ini juga mengalami peningkatan. Kita akan simak laporan terkini dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang bersama rekan Lineke Utsiki. Lineke, daerah mana saja yang sangat ramai penumpang hari ini? Ya, Benedetta dan juga pemirsa, berkenaan dengan daerah mana saja yang cukup ramai, tentunya ini Bali ataupun Denpasar menjadi daerah yang masuk ke dalam top 3 ataupun 3 dominasi tertinggi dikarenakan memang saat ini pemerintah juga sudah mengizinkan penerbangan internasional menuju ke Bali. Tetapi demikian, meskipun begitu kalau kita lihat situasi di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada siang hari ini cenderung lebih sepi jika kita bandingkan dengan pagi tadi yang mana terjadi antrian di loket check-in. Namun disampaikan oleh M. Holik selaku Senior Manager of Branch and Communication and juga Legal dari Bandara Soekarno-Hatta bahwa khusus untuk hari ini total ada sebanyak 65.000 pergerakan penumpang yang rencananya akan tiba maupun diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta. Padahal biasanya jika di hari Senin hingga dengan hari Jumat ini ada di sekitar 40.000 hingga dengan 50.000 saja. Tidak hanya berkenaan dengan tanggal merah terjadinya lonjakan dari arus pergerakan penumpang saja, tetapi faktor lainnya adalah terkait dengan adanya aturan pelonggaran dari PPKM yang sudah dimulai dilakukan sejak pemberlakuan dari PPKM level 3. Karena kita tahu bahwa pemerintah ini mengizinkan adanya penggunaan ataupun melampirkan hasil tes COVID-19 dengan menggunakan antigen khususnya bagi mereka yang sudah divaksin lengkap dosis kedua. Sementara mereka yang baru divaksin dosis pertama ini tetap diwajibkan untuk melampirkan hasil tes melalui PCR. Sebenarnya ada sejumlah sorotan berkenaan dengan aturan yang baru saja dikeluarkan oleh pemerintah melalui instruksi Mendagri nomor 53 tahun 2021 dikarenakan di situ tercantum bahwa pemerintah menekankan untuk syarat antigen ini dihilangkan dan diganti seluruhnya bahwa seluruh penumpang baik yang sudah divaksin lengkap maupun yang baru divaksin 1 kali ini wajib untuk melampirkan hasil tes negatif COVID-19 melalui PCR yang berlaku dalam kurun waktu 2 kali 24 jam. Kendati demikian untuk aturan ini yang berlaku di tanggal 19 Oktober sampai dengan 1 November hingga dengan saat ini masih dalam proses sosialisasi. Artinya seluruh penumpang masih mengacu pada aturan yang dikeluarkan oleh Kemenhub yakni surat edaran Satgas Penanganan COVID-19 nomor 17 tahun 2021. Yakni seperti yang tadi saya sudah sampaikan bagi mereka yang baru divaksin dosis pertama ini wajib untuk melampirkan tes PCR dalam kurun waktu 2 kali 24 jam, sementara yang sudah divaksin lengkap masih boleh melampirkan tes antigen yang berlaku 1 kali 24 jam. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan rekan Fikirian yang berada di Terminal Pulau Gebang. Vicky, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Lineke. Jika di Bandara Soekarno-Hatta kondisi ini cenderung ramai terjadi lonjakan penumpang pada libur Maulid Nabi, kondisi berbeda justru terjadi di Terminal Bus Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur, di mana memang kondisi pada libur kali ini Terminal Bus Terpadu Pulau Gebang ini terpantau cenderung sepi. Berdasarkan pantauan kami sejak pagi tadi memang tidak ada lonjakan maupun penumpukan penumpang yang terjadi di terminal ini. Informasi terakhir yang kami dapat memang sejak pukul 7 pagi tadi hingga siang ini baru ada 4 bus saja yang diberangkatkan dari Terminal Pulau Gebang dengan total penumpang hanya 18 orang saja. Bus-bus yang telah diberangkatkan ini rata-rata memang dengan tujuan Sumatera dan juga Pulau Jawa. Meski kondisinya sepi, namun memang dari pihak Terminal Bus Terpadu Pulau Gebang ini mewajibkan para calon penumpang untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, di mana bagi para calon penumpang yang hendak melakukan perjalanan darat menggunakan bus ini mereka diwajibkan melampirkan bukti vaksinasi COVID-19 minimal dosis pertama. Selain itu, mereka ini juga diwajibkan untuk menyertakan bukti negatif COVID-19 dari tes PCR maupun antigen yang sampelnya memang diambil dalam kurun waktu maksimal 2 kali 24 jam. Dan memang rasanya di momen libur Maulid Nabi ini tidak banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berpergian melalui bus Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Kembali ke Deta di studio. Baik, terima kasih Vicky atas laporannya. Sebelumnya ada rekan Lineke Utsiki. Terima kasih rekan-rekan atas informasi yang sangat bermanfaat ini. Pemirsa, video aksi penganiayaan guru terhadap anak muridnya ramai diperbincangkan warganet. Simak informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Siang.